Halo teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Hikaru Nakamura lagi-lagi berhasil menjadi juara ya dalam ajang Early Title Tuesday Blitz yang berlangsung pada 5 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, di mana penentu gelar juara Grandmaster Hikaru adalah setelah berhasil mengalahkan Grandmaster asal Armenia, yaitu Grandmaster Aram Hakobian pada round ke-11. Di sini Grandmaster Hikaru yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan kuda F3 pembukaan Zukertort dan dijawab Grandmaster Aram Hakobian dengan kuda F6. Pion E3 jadi masuk ke dalam variasi quiet system tetap di dalam pembukaan Zukertort. Pion D5, pion C4, dan pion E6. Kuda C3 ancam pion hitam 2 kali dan tanpa mempedulikan pion tersebut, hitam lebih memilih langkah pengembangan buah dengan gajah E7. Pion G3, pion C5, pion C pukul D5, dan pion E pukul D5. Pion D4 mengajak pertukaran pion yang belum diterima oleh hitam. Hitam lebih memilih langkah kuda C6, gajah G2, dan gajah G4. Pion pukul pion dan gajah pukul pion di C5. Pion ancam gajah, gajah mundur ke H5, rokade pendek oleh putih, dan sama juga rokade pendek oleh hitam. Kuda mundur ke E2 dan benteng E8. Pion A3, pion A5, dan pion B3. Kuda E4, fianchetto gajah ke B2, dan di sini hitam melakukan manuver dengan kuda pukul pion di F2. Kita lihat apa yang akan direncanakan oleh Grandmaster Aram Hakobian selanjutnya. Benteng pukul kuda, gajah pukul pion, dan kuda F4. Gajah mundur ke G6 dan kuda pukul pion di D5. Gajah pukul benteng skak, raja pukul gajah, dan gajah E4 ancam kuda putih yang ada di D5 2 kali. Kuda mundur ke G1, gajah pukul gajah, dan raja pukul gajah di G2. Benteng E6, lalu raja mundur ke H1. Benteng D6 ancam kuda 2 kali dan menteri pindah ke petak G4. Tidak mungkin benteng pukul kuda, karena kalau ini dilakukan maka skakmat ya didapat oleh putih dengan pukul pion di petak G7. Sehingga apa yang harus dilakukan hitam di sini? Hitam lebih memilih langkah pion F6, kuda F4, dan menteri ke D7, ajak adu menteri. Menteri pukul menteri diterima ya, ajakan pertukaran buah, dan benteng pukul menteri. Kuda E2, lalu benteng E8, gajah C3, dan benteng E3, raja G1, lalu benteng D3 yang merupakan blunder fatal yang dilakukan oleh hitam. Otomatis setelah langkah ini Grandmaster Hikaru benar-benar unggul secara posisi dengan keunggulan plus 4,6. Sangat besar ya untuk permainan skala Grandmaster. Jika tidak ada kesalahan berarti dari Grandmaster Hikaru Nakamura, maka dapat dipastikan Grandmaster Hikaru adalah pemenangnya di dalam pertandingan kali ini.
kuda pukul benteng, dan benteng pukul kuda di E2. Benteng D1, lalu raja F7. Pion A4, benteng ancam gajah, dan benteng C1, ajak pertukaran benteng yang belum diterima oleh hitam. Hitam memilih langkah benteng pindah ke E2. Kuda ancam benteng lagi, dan benteng E4. Raja F2, pion ancam kuda, dan kuda mundur ke D3. Raja E6, benteng E1, ajak pertukaran benteng yang kali ini terpaksa diterima oleh hitam. Benteng pukul benteng, dan raja pukul benteng di E1. Pion B6, lalu raja maju ke E2. Raja F5, raja E3, dan pion H5. Gajah D4 ancam pion hitam, dan kuda mundur ke E7. Kuda B2 dan kuda skak ke D5. Raja pindah ke F3 dan pion skak. Pion pukul pion skak, pion pukul pion skak, dan raja mundur ke E2. Raja E4 ancam gajah, dan gajah mundur ke F2. Pion maju ke F5, dan kuda ke C4 memantau pion hitam yang ada di B6, sekaligus membuat kuda hitam seharusnya tidak dapat bergerak ya dari petak D5 kalau tidak mau pion hitam hilang. Tapi di sisi lain, pion hitam ini sudah dihancam oleh dua perwira putih, yaitu dengan kuda dan gajah putih. Disinilah hitam mengalami dilema. Apa yang dilakukan hitam? Hitam lebih memilih langkah pion maju terus ke F4. Pion pukul pion dan kuda pukul pion skak di F4. Raja pindah ke D2 dan raja ancam gajah. Gajah pukul pion dan pion hitam maju terus ke G3. Kuda pukul pion lagi dan kuda ancam gajah. Gajah A7, pion G2. Di sini yang menjadi masalah bagi hitam adalah pion tidak bisa maju ke petak G1 secara luasa karena dijaga oleh gajah putih yang menempati petak A7. Karena gajah putih ini menjaga petak diagonal A7 hingga G1. Kuda C4 dan kuda F6. Raja D3, lalu kuda G4. Kuda skak dan raja ke G3. Raja E2, lalu kuda E5. Gajah skak di F2, raja F4, dan pion maju terus ke A5. Kuda ancam pion dan pion maju terus ke A6. Raja E5, pion maju terus ke A7, maka terpaksa ya kuda pukul pion dan gajah pukul kuda. Raja D5, gajah mundur ke G1, dan raja C6. Raja F3, raja B5, dan raja pukul pion di G2. Raja ke petak B4 mencoba untuk mengancam pion putih, namun untuk sementara pion putih aman karena dilindungi oleh kuda putih. Raja F3 dan raja C3. Gajah E3, raja B2, dan raja ke E4. Raja A1, raja D5, raja A2, dan setelah raja pindah ke C4, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Aram Hakobian memutuskan untuk menyerah. Karena kalau pertandingan dilanjutkan sudah sangat sulit
bagi hitam yang hanya seorang raja saja. Putih masih punya 1 kuda, 1 gajah, 1 pion, dan 1 raja. Jelas jauh lebih unggul daripada Grandmaster Aram Hakobian. Dan menurut analisa komputer, di sini putih akan mendapatkan skakmat dalam 8 langkah ke depan. Oke, selamat untuk Grandmaster Hikaru Nakamura ya, yang berhasil menjadi juara pada edisi Title Tuesday Blitz kali ini. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.